siap nih Bu Arin? Sudah siap. Alhamdulillah sudah siap. Materinya tentang apa nanti Bu Arin? Materinya saya tentang standar kualitas hasil dan finishing cetak. Standar kualitas, siap. Oke. Kemudian di kelas berapa Bu Arin? Di kelas 10 busana 3. 10 busana 3. Oke. Kira-kira nanti tujuannya apa Bu Arin? Tujuannya anak jadi tahu, memahami pengertian standar kualitas jahitan, terus anak-anak juga tahu tujuan standar kualitas jahitan, terus anak juga bisa tahu jenis-jenis standarnya itu bagiannya apa saja, kemudian anak bisa melakukan pengecekan atau analisis hasil cetak, terus yang terakhir mengevaluasi hasil cetak. Berarti ini ya Bu Arin ya, kalau hasil jahitan itu berarti ada standar yang bagus ya, ada standar SOP-nya tuh ada ya, tidak hanya sekedar menjahit begitu Iya, saja. ada patokannya yang digunakan. Produk itu memiliki kualitas atau tidak itu. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang diambil tadi dalam proses pembelajaran? Nanti anak-anak menganalisis standar hasil cetak. Oh, berarti nanti ada produk, kemudian anak-anak menganalisis hasil jahitannya seperti apa? Dari tampilan visual, dari hasilnya, dari bagian-bagiannya, dari pinggang, saku, sisi, dari semua aspek ya, dari bagian itu ya. Oke. Untuk strategi pembelajarannya apa nanti Bu? Strateginya saya menggunakan diskusi kelompok dengan berdasarkan gaya belajar. Saya ada 3, yang visual, kinestetik, kemudian audio. Kalau yang visual nanti hasil presentasinya anak-anak dengan gambar, kemudian yang kinestetik dengan benda aslinya, nanti mereka melakukan tesis, terus yang ketiga audio nanti dengan PPT. Oh iya. Ada benda aslinya yang bisa untuk dilihat? Hasil Ada. bisa diperlihatkan? Oh iya. Ya. Ini hasil yang sudah sesuai standar. Oh, ini sudah sesuai standar ya. Oke. Berarti ada ketebal lebarnya harus berapa, Iya. lebarnya berapa, setingkatnya berapa gitu ya. Ada yang Oke. kendor atau loncat. Ya. Berarti nanti anak-anak melihat, menganalisis tentang proses ini ya. Iya. Oke. Nanti kira-kira berapa jam Pak ada pembelajarannya? Pembelajarannya 2 JP. Oh, 2 jam ya, 90 menit ya. Oke, kalau begitu bisa langsung dipersiapkan supaya nanti saya bisa melihat penampilan Bu Arin hari ini. Bisa diberi. Oke, terima kasih Bu Arin. Sama-sama Bu. Simpulkan dari hasil presentasi tadi, perhatikan saya untuk speakingnya nanti kita akan tepuk tangan ya. Kalau saya menginstruksikan untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Adila, Agnia Amala, Zahra, Zeta, ya, alhamdulillah. Berarti 2 anak yang hari ini izin ya. Ya, semuanya sehat hari ini. Alhamdulillah. Kita sebagai siswa di saat kita sehat seharusnya kita harus bersemangat dalam belajar. Ya, kita harus bersemangat sungguh-sungguh supaya
cita-cita kita atau impian kita bisa tercapai gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal dulu ya. Yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Dua, menjaga kerapian dan kebersihan. Kira-kira kelas ini sudah rapi dan bersih belum? Sudah. Kalau diri kalian sudah rapi dan bersih belum? Sudah ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya mendengarkan guru. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, silahkan untuk didengarkan, silahkan untuk kalian pahami betul-betul. Tapi ketika saat kalian nanti saya minta untuk berdiskusi, untuk presentasi, silahkan kalian boleh berbicara ya. Kalian utarakan pendapat kalian gitu. Selanjutnya angkat tangan jika ingin bertanya. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan di waktu pembelajaran, nanti silahkan angkat tangan terlebih dahulu gitu ya. Terus selanjutnya selama pembelajaran tidak ramai. Yang selanjutnya HP hanya digunakan untuk pembelajaran ya. Saat nanti kalian saya minta untuk riset, untuk membuat PPT, untuk membuat presentasi, silahkan kalian boleh gunakan HP itu. Kalau tidak, kalian simpan dulu HP-nya ya. Gitu. Semuanya sepakat untuk kesepakatan kelas? Sepakat. Ada tambahan nggak kira-kira? Tidak ya, sudah cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama dulu mengoperasikan mesin jahit, mesin jahit dan mesin penyelesaian. Belajar untuk mendeteksi kerusakan mesin ya. Kalian juga sudah belajar tentang macam-macam kain ya. Oke. Baik, saya ingin bertanya, di antara semua satu kelas ini, kalian lebih suka kalau beli baju itu beli baju jadi di toko, atau kalian lebih suka menjahitkan atau membuatkan baju di penjahit? Lebih suka beli baju di toko. Terus yang selanjutnya, saat kalian beli baju di toko, kira-kira apa toh yang kalian perhatikan? Apa? Bahannya. Yang lain? Model. Terus belakang jahitannya. Terus harga. Ya, semua itu perlu kita perhatikan ya sebelum kita memilih baju atau produk yang mau kita beli. Pernah nggak ketika kalian beli baju, terus kalian menemukan bajunya itu atau ada jahitannya yang dedel? Pernah. Kira-kira kenapa? Kurang teliti menjahitnya. Terus kira-kira kenapa lagi? Penjahitnya malas ya. Oke. Terus, nah dalam pembelajaran hari ini nanti saya akan melakukan penilaian. Penilaiannya ada 3. Pertama, sikap. Nanti saya akan menggunakan lembar observasi untuk kegiatan atau aktivitas kalian selama pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan. Nanti saya akan memberikan soal latihan. Soalnya berupa multiple choice berjumlah 10. Jadi nanti silakan di akhir kalian kerjakan itu. Kemudian ada keterampilan. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, kalian akan presentasi. Nah, itu akan saya nilai gitu. Selanjutnya, nah, tujuan dari pembelajaran hari ini nanti yang pertama kalian memahami pengertian standar kualitas dan finishing hasil jahitan. Kemudian memahami tujuannya, tujuan dari pengendalian standar kualitas. Kemudian kalian akan menganalisis standar kualitas. Terus yang terakhir mengevaluasi kualitas dan finishing hasil jahitan. Jadi nanti harapannya setelah kalian hari ini melakukan pengecekan atau melakukan analisis terhadap rok ya nanti yang akan kita lakukan, nanti harapannya setelah kalian membuat suatu produk jadi kalian sudah tahu mana yang harus diperhatikan, proses apa saja yang harus
cek yang harus diperhatikan dan standarnya itu yang seperti apa gitu. Harapannya kalian sudah harus tahu gitu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tahu kemampuan kalian sejauh mana kalian mengetahui. Nanti saya akan bagikan soal. Jadi ini yang saya ingin ukur, saya ingin tahu itu kemampuan individu. Jadi silahkan dikerjakannya secara individu ya. Baik, ini 1:6 ya, punya 5 menit ya. Ya, silahkan langsung dikerjakan secara individu. Jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ya. Ya, dari hasil tes tadi, kira-kira ada soal yang sulit dikerjakan? Tidak, semuanya bisa? Ya, semuanya bisa, tapi ini setelah saya sekilas lihat ada beberapa yang sudah benar dan ada yang masih salah ya, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, nah, kita akan melakukan stop ya. Jadi semuanya aturannya yang pertama berhenti sejenak. Kalian silahkan tidak boleh pegang apapun, tidak boleh pegang buku, tidak boleh pegang alat tulis, semuanya tidak pegang apapun ya. Terus tarik nafas ya. Tarik nafas, nanti silahkan sebelum tarik nafas kalian pejamkan mata terlebih dahulu. Terus nanti ikuti instruksi saya, tarik nafas, saya hitung sampai 4. Terus kalian sambil merasakan, kalian rilekskan badan, rilekskan pikiran, jangan mikir apapun. Terus kalian keluarkan nafas, pejamkan mata terlebih dahulu. Terus nanti ikuti instruksi saya, tarik nafas, saya hitung sampai 4. Terus kalian sambil merasakan, kalian rilekskan badan, rilekskan pikiran, jangan mikir apapun. Terus kalian keluarkan nafasnya. Diulangi, nanti saya ulangi 2 kali, terus baru bisa melanjutkan lagi. Paham? Paham. Ya, semuanya yuk pejamkan matanya terlebih dahulu, semuanya dipejamkan. Ya, ikuti instruksi saya hitung 1 sampai 4. Nafas 1, 2, 3, 4. Kalian sambil rasakan, kalian rilekskan badan, rilekskan pikiran. Buang nafas dari mulut. 6, 7, 8. Ulangi 1 kali lagi, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 6, 7, 8. Dah, cukup, boleh buka matanya ya. Nah, saya harapkan dari stop tadi kalian jadi lebih fokus, lebih rileks, tidak terbebani apapun ya. Jadi lebih fokus untuk mengikuti pelajaran ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, silakan perhatikan video ini. Ini video proses standar quality control ya. Ya, kalian amati di dalam video ini dia itu melakukan apa ya. Jadi di dalam video ini ada seorang penjahit. Nah, ini baru proses menjahit kaos ya di sini ya. Terus dia melakukan penjahitan dengan memperhatikan standar-standar jahitannya ya. Ada, nah ini badan. Nah, ini ngecek ukuran ya, bisa dilihat ya. Sudah selesai ya. Oke. Kira-kira dari yang kalian amati tadi, kalian lihat apa? Video itu baru ngapain? Jahit suatu produk ya. Terus kira-kira selain menjahit tadi melakukan apa? Pengecekan produk ya, diukur ya atau dicek gitu.
Ada yang ingin bertanya sekitar video ini? Iya, Lala, ya silakan. Setelah melihat video tadi, apakah semua busana bisa dilakukan quality control? Ya, apakah semua busana bisa dilakukan quality control ya? Kebetulan tadi hari ini kita akan ngecek rok, dan yang saya tayangkan ini adalah produknya kaos ya. Jadi untuk semua produk ya, produk fashion ya, produk fashion maupun non fashion itu semuanya bisa dilakukan quality control ya. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir sebelum barang itu dijual atau dikasihkan ke pelanggan customer itu harus dilakukan quality control. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yang selanjutnya yang mau bertanya? Ya, Tara. Kalau di video tadi, apakah setelah selesai menjahit perlu dilakukan kegiatan quality control? Ya, tadi kebetulan dilakukan quality control setelah proses menjahit tadi, mengukur ukuran ya. Jadi setelah produk itu jadi, ketika kalian besok membuat suatu produk itu sudah selesai dijahit, itu perlu dilakukan quality control ya. Misalnya kalian membuat rok, apakah di situ ada benang-benang yang masih panjang belum dipotongi, apakah rok itu sudah dipres atau belum. Nah, itu bisa dilakukan quality control setelah selesai atau setelah produknya jadi gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya, oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, saya lanjut ya. Nah, standar kualitas jahitan kita sudah mulai masuk ke materi ya. Dari kalian ada yang ingin membacakan standar? Oke, Risna, silahkan. Standar kualitas jahitan. Standar kualitas atau mutu jahitan merupakan ukuran patokan atau standar yang menjadi acuan dalam menentukan kualitas atau mutu suatu produk, baik pakaian wanita maupun pria. Untuk mencapai standar mutu yang diharapkan, maka harus dilakukan pengendalian mutu yang biasanya dikenal dengan istilah quality control. Ya, terima kasih. Jadi bedanya standar kualitas sama quality control, kalau standar itu acuan, jadi patokan yang kita gunakan. Barang ini dikatakan berkualitas kalau sesuai dengan acuannya atau sesuai dengan patokannya ya. Terus quality control itu upaya untuk mencapai standar kualitas yang bagus. Akan melakukan pemeriksaan saya di sini ya. Nah, yang pertama dari tampilan visual, tampilan keseluruhannya. Apakah rok itu rapi? Ya, jadi rok yang berkualitas, yang memenuhi standar itu harus roknya rapi, bersih. Terus roknya bahannya tidak cacat, tidak shading. Terus arah seratnya benar, tidak melintir, ya, tidak berkerut. Itu masuk ke tampilan. Yang selanjutnya hasil roknya, hasil jahitannya ya, dari jahitan ban pinggang, jahitan sisi, jahitan saku, sampai kelem, jahitan kelem, obras itu harus benar-benar bagus. Yang selanjutnya opening. Opening itu ada, kalau rok kita memakainya zipper ya, zipper close end, atau yang di bawahnya itu ada besinya ya. Jahitannya zipper sini, jahitan tindusnya harus benar-benar lurus ya, lurus dan rapi. Terus kelem, kelem itu bagian bawah ya. Nah, kelemnya som somannya nggak boleh terlihat dari luar dan nggak boleh dijahit ya, harus disom gitu. Terus ada kampuh dalam, kampuh sambungan sisi, diobras ya. Terus ban pinggang. Nah, pinggangnya harus rapi, lebarnya harus sama. Terus di bagian belakangnya ada kancing kait ya. Ada lidahnya juga untuk masang kancing. Tugas kalian kan sudah berkelompok ya ini ya. Kemarin sudah dibagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar kelompok.
Nanti silahkan kalian berkelompok. Saya akan membagikan LKPD. Silahkan diperhatikan dulu ya LKPD-nya. Kemudian roknya boleh dikeluarkan, rok yang mau kita analisis. Sudah diperhatikan LKPD-nya? Saya membagikan ada tiga lembar. Yang lembar pertama itu berisi ini, belajar kelompok. Nanti silahkan kalian berkelompok. Saya akan membagikan LKPD. Silahkan diperhatikan dulu ya LKPD-nya. Kemudian roknya boleh dikeluarkan, rok yang mau kita analisis. Sudah diperhatikan LKPD-nya? Saya membagikan ada tiga lembar. Yang lembar pertama itu berisi ini, berisi ada kasus di sini ya. Yang pertama dulu tujuannya. Jadi tujuannya itu peserta didik mampu memahami dan memeriksa produk sesuai dengan standar kualitas. Kebetulan yang akan kita periksa hari ini produknya berupa rok ya. Terus petunjuknya silahkan sebelum memulai kalian berdoa terlebih dahulu. Kemudian pahami dan diskusikan permasalahan atau kasus yang ada di LKPD secara berkelompok ya. Jadi akan didiskusikan. Kemudian apabila terdapat hal yang belum jelas bisa bertanya gitu. Untuk kasusnya di sini saya ceritakan. Di sini ada Butik Citra Ayu menerima pesanan untuk membuat rok align ya. Sejumlah 34 pieces. Rok tersebut dipesan oleh pelanggan baru. Tersebut bercerita kalau sebelumnya pernah memesan rok align butik lain. Namun tidak sesuai dengan keinginannya dan sekarang lebih memesan di Citra Ayu. Nah, Bu Ani selaku pimpinan di Butik Citra Ayu meminta tim produksi ya, selesai diproduksi periksa terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pelanggan. Nah, yang harus kalian kerjakan ini ada dua. Yang pertama, kenapa kok perlu dilakukan pemeriksaan standar kualitas. Yang kedua, periksalah produk yang telah dibuat. Jadi produknya dari Butik Citra Ayu ini berupa rok ya. Rok ini silahkan kalian periksa, kalian cek secara berkelompok dengan panduan LKPD ya. Saya lanjut. Nah, tuliskan dari hasil diskusi kalian, dari hasil pengamatan rok itu, rok yang kalian bawa itu, apakah rok itu memenuhi standar atau tidak? Kalau memenuhi, kira-kira alasannya kenapa? Kalau tidak memenuhi standar, kira-kira alasannya kenapa? Dituliskan di kolom ini ya. Oke, terus nanti di akhir saya minta untuk setiap kelompok untuk presentasi, memaparkan hasil kerja dari kelompok kalian. Gitu. Saya kasih waktu untuk diskusi 20 menit. Cukup ya? Cukup ya, silahkan bisa dikerjakan sekarang. Ini roknya dibuka dulu. Dicek yuk, ada yang cek, ada yang nulis. Nah, ini kok beda. Ini kan beda toh. Ini ada yang diobras, ada yang dijahit. Nah, untuk memudahkan kalian urut dulu aja dari yang nomor 1, dari tampilan visualnya kalian urutkan. Nah, rapi atau tidak roknya dijembreng dulu. Nah, terus nanti baru urut 2, 3, 4, 5 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ban pinggangnya kok diobras, harusnya kan dijahit. Nah, gitu bisa ditulis nanti. Tuh, nah tampilan visualnya udah rapi belum?
Nanti ditulis di situ ya, dilingkari di situ nggak salin di gambar itu. Ya, ini kan ada shading atau Mbak, mengkilapnya, tampilannya, ya. Sesuai ini aja, ya. Sudah semuanya ya? Oke. Dari kelompok 3 atau kelompok 4? Oke, kelompok 4 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Hasil pengamatan, tampilan visual. Pertama, rok tampak rapi, licin, bersih dan tidak ada kerutan. Di sini roknya tidak licin. Roknya tidak licin. Dan terdapat noda pada bagian dan sobek pada bagian depan. Yang kedua, ban pinggang. Ban pinggang terpasang rapi. Ketiga, recycling. Tampilan di area recycling rapi, jahitan lurus tanpa ada kerutan ataupun sobekan. Batas jahitan bawah tidak mengenai isi. Sesuai. Nomor 4, sisi rok tidak ada jahitan yang berbalik dan sisi kanan sisi kiri simetris. Yang kelima, kelem. Hasil kering halus dan rada tidak lembut. Proporsi sama kisaran 0,5 sampai 1 cm. Tapi di kami tidak sesuai karena tidak langsung lihat di atas. Ya. Dah. Penyelesaian pembiayaan kabel masih kurang bagus. Ini sesuai. Ya, terakhir kesimpulannya. Kesimpulan, kami tidak sesuai standar kualitas dikarenakan terdapat noda pada bahan jahitan tidak rapi, bahan tidak licin, jahitan yang lepas dan terlihat, terdapat sobek di bagian depan dan terdapat benang sam yang lepas. Maka dibutuhkan ketelitian dalam pembuatan produk. Ya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh silakan. Apakah pressing atau penyembritaan perlu dilakukan kualitas rok? Bawa sini. Di Kira-kira perlu pressing itu dilakukan? Yuk, bisa langsung menjawab? Perlu, pressing sangat perlu diperhatikan untuk menjaga rok tetap rapi. Pressing dilakukan saat menjahit rok dan finishing akhir. Ya. Sudah paham? Ya, oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Tidak. Yuk, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, kelem. Hasil kering halus dan rada tidak lembut. Proporsi sama kisaran 0,5 sampai 1 cm. Tapi di kami tidak sesuai karena tidak langsung lihat di atas. Ya. Dah. Penyelesaian pembiayaan kabel masih kurang bagus. Ini sesuai. Ya, terakhir kesimpulannya. Kesimpulan, kami tidak sesuai standar kualitas dikarenakan terdapat noda pada bahan jahitan tidak rapi, bahan tidak licin, jahitan yang lepas dan terlihat, terdapat sobek di bagian depan dan terdapat benang sam yang lepas. Maka dibutuhkan ketelitian dalam
pembuatan produk. Ya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya, boleh silakan. Apakah pressing atau penyembritaan perlu dilakukan kualitas rok? Bawa sini. Kira-kira perlu pressing itu dilakukan? Yuk, bisa langsung menjawab? Perlu. Pressing sangat perlu diperhatikan untuk menjaga rok tetap rapi. Pressing dilakukan saat menjahit rok dan finishing akhir. Ya. Sudah paham? Ya, oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Tidak. Yuk, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita beri aplaus ya untuk kelompoknya dari kelompoknya Rizky. Selanjutnya LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ini ya? LKPD-nya dikumpulkan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ice breaking sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga semuanya tambah lebih fokus ya. Ya. Kita lanjutkan dari hasil presentasi tadi. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi? Oke, Wahida silahkan. Kesimpulan dari diskusi dan presentasi kelompok yang saya amati adalah dari hasil presentasi kelompok yang maju tadi menambah pengetahuan saya bahwa melakukan pengecekan jahitan itu penting untuk mendapat hasil rok yang bagus. Iya, bagus sekali. Jadi quality control itu sangat penting ya. Jadi saat nanti kalian sudah membuat produk, jangan sampai dilewatkan untuk quality controlnya ya, supaya hasil produknya itu benar-benar bagus ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke ya. Selanjutnya, nah anak-anak, karena tadi kalian sudah memperhatikan, saya sudah menerangkan materinya, kalian sudah berdiskusi, sudah membaca materi di flipbook, sudah? Sudah ya. Nah, sekarang silahkan untuk mengerjakan soal. Di sini ada latihan soal. Soalnya bentuknya multiple choice berjumlah 10. Jadi silahkan dikerjakan secara individu ya. Saya kasih waktu 10 menit, silahkan bisa di-scan terlebih dahulu. Saya rasa sudah selesai semuanya ya. Sudah. Ya, oke, jangan lupa di-submit. Kita lanjutkan untuk refleksi. Ada yang sudah selesai? Ya. Sudah, siapa? Rahma, oke. Silahkan, gimana perasaan kamu hari ini? Yuk, diperhatikan ya, temennya ada mau refleksi. Yuk. Perasaannya bahagia, senang. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Standar kualitas jahitan rok. Ya. Terus, hal yang menarik? Yang kalian suka dalam pembelajaran ini saat berdiskusi karena bisa memberi tugas. Saat berdiskusi ya, karena memiliki peran sendiri-sendiri ya setiap kelompok itu, setiap anggota kelompok. Kendalanya ada nggak? Tidak ada kendala, berarti lancar. Terus 3 kata untuk hari ini? Wah, keren abis. Wah, keren abis. Oke, sip. Yang lainnya yang mau? Oke, Jelita silahkan. Yuk. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Perasaan saya capek tapi senang. Capek tapi senang, nggak apa-apa ya capek. Yang namanya menuntut ilmu, yang namanya belajar itu pasti ada masanya kita capek, kita lelah. Yuk. Apa yang kalian pelajari hari ini? Standar kualitas rok. Standar kualitas rok. Terus Dan menarik apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Saat melakukan pemeriksaan pada rok, jadi tahu rok yang baik seperti apa. oke. Kendalanya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada juga.
3 kata untuk hari ini? Tetap senang dan semangat. Semangat terus ya belajarnya. Oke, tepuk tangan untuk Rahma dan Jelita. Yang ingin menyimpulkan siapa? Oke. Saya dapat mengetahui standar mutu jahitan merupakan ukuran patokan atau standar yang menjadi acuan dalam menentukan kualitas atau mutu suatu produk, baik pakaian wanita maupun pria. Oke, jadi standar kualitas itu acuan yang kita gunakan untuk menetapkan produk itu berkualitas atau tidak. Oke, yang lainnya yang mau menyimpulkan? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya nanti kalian kan akan membuat produk ya. Kalian akan membuat produk rok lipit hadap. Harapannya setelah kalian mempelajari materi standar ini, kalian jadi tahu. Kalian nanti saat pembuatan produknya sudah bisa mengetahui bagian-bagian mana yang perlu dilakukan quality control dan hasilnya sudah harus yang berkualitas gitu ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, boleh kalian berkemas, terus kita berdoa. Ya, yuk berdoa dulu ya. Yuk, salah satu ketuanya bisa mimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai kepada ibu bersama. Selamat siang Bu, terima kasih. Ya, selamat siang. Saya akhiri sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arin. Selamat pagi Bu Fitri. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, ini saya mengganggu aktivitas Bu Arin, Iya, mungkin yang lagi betul. mengajar. Saya minta untuk kita bertemu dengan Bu Vicky juga Iya. dalam rangka kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Iya. Tujuannya nanti kita bisa sharing bersama dengan hasil yang kemarin sudah kita lakukan ya. Bu Arin praktek mengajar, saya mengobservasi. Kemarin sebelumnya sudah kita lakukan praobservasi juga. Nah, menurut Bu Arin, pengalaman kemarin ketika mengajar kira-kira bagaimana? Menurut saya pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan di modul ajar. Jadi mulai dari tujuan pembelajaran, terus kegiatan pembelajarannya, terus dari hasil dan sampai penutup. Dari hasil sampai ke penutup. Oke. Kemarin yang disampaikan Bu Arin itu tentang apa saja ya? Dari mulai pengertian standar kualitas, karena kebetulan kemarin saya mengambil materinya itu pengawasan standar mutu, kemudian tujuannya, jenis-jenis pengawasan, pemeriksaannya, kemudian standar dari kualitas jahitannya, kemudian anak-anak praktek pemeriksaan standar kualitas, kemudian mempresentasikan dari hasil diskusi karena mereka praktek kemudian dipresentasikan. Ya, oke. Kemarin sudah masuk semua ya, sesuai dengan modul ajar yang kita sharingkan bersama itu ya. Betul apa yang disampaikan Bu Arin, hasil dari pengamatan saya juga dengan catatan yang saya buat kemarin ketika
saya observasi di kelas Bu Arin, memang semuanya sudah nampak sesuai dengan apa yang Bu Arin sampaikan. Namun ada sedikit catatan di tempat saya ketika siswa presentasi itu, menurut Bu Arin bagaimana? Mungkin masih kurang aktif ya. Masih kurang aktif ya. Kenapa Bu? Kalau menurut Bu Arin kenapa kok masih kurang aktif? Mungkin dalam penyajiannya. Terus siswa yang lain kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan dari temannya yang presentasi. Jadi komunikasinya Iya. Betul. Kemarin juga pengamatan saya, sebetulnya anak-anak diskusinya sudah bagus ya. Tapi ketika ini presentasi ada sebagian yang kurang memperhatikan ya. Berarti apa yang dirasa Bu Arin ketika kemarin praktek mengajar dan saya observasi sesuai dengan catatan dan penglihatan saya, kita sudah sinkron ya. Menurut Bu Arin, kira-kira dari apa yang sudah tadi disampaikan Bu Arin terkait siswa kurang aktif, kemudian mungkin kurang tertarik dan lain sebagainya, langkah ke depannya kalau Bu Arin rencananya mau bagaimana? Mungkin bisa saya memplanningnya dengan penggunaan medianya mungkin yang lebih beragam supaya menarik perhatian dari siswa. Penggunaan media lebih beragam ya. Betul, mungkin karena kemarin waktu presentasi mungkin anak-anak medianya kurang beragam ya, jadi agak kurang tertarik ya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Bu Arin rencanakan ini bisa terlaksana di pembelajaran berikutnya. Mungkin nanti kalau pas kita ada waktu kita sering-sering bersama lagi. Gitu nggih Bu Arin nggih. Terima kasih atas masukannya. Sama-sama, mohon maaf nggih Bu Arin. Sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama.